Hidup sehat di usia 70 tahun bukan lagi mimpi. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir, saya ini sudah tua, masih bisakah saya sehat, kuat, dan hidup tanpa tergantung obat? Saya ingin jawab, bisa, sangat bisa. Asalkan Bapak dan Ibu mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Satu buah setiap hari, bukan dari pil mahal, bukan dari suplemen luar negeri, tapi dari buah alami yang tumbuh dari tanah kita sendiri. Karena kesehatan di usia tua bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan kecil yang dilakukan dengan setia setiap pagi, setiap sore. Hari ini, saya, Dr. Udi, ingin mengajak Bapak dan Ibu memulai langkah itu dengan 7 buah sederhana yang bisa menjadi teman setia untuk tubuh, pikiran, dan harga diri Bapak dan Ibu. Satu awal yang baru, hidup sehat, bukan lagi mimpi di usia 67. Tahun Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di suatu pagi yang sunyi, saya duduk bersama seorang pria lansia di beranda rumahnya, usianya 72 tahun. Kulitnya mulai keriput, matanya masih tajam meskipun sedikit berkaca. Dengan suara pelan ia bertanya, "Dok, saya ini sudah tua. Masih bisa nggak saya sehat tanpa minum obat terus-terusan?" Pertanyaan itu bukan yang pertama, tapi setiap kali saya mendengarnya, hati saya tersentuh karena saya tahu yang beliau cari bukan cuma umur panjang, tapi hidup yang tidak bergantung, hidup yang bisa dijalani dengan harga diri, kenyamanan, dan tenaga untuk bercanda dengan cucu, berjalan tanpa takut jatuh, salat tanpa nyeri, tidur nyenyak tanpa resah. Dan jawaban saya, seperti biasa, saya ucapkan dengan mantap. Bisa, Pak, sangat bisa, tapi bukan dari obat mahal. Bukan dari suplemen luar negeri, tapi dari yang sederhana buah. Setiap hari, secara konsisten, buah bukan sekadar camilan. Buah bukan pengganjal lapar. Buah adalah obat alami yang diberikan oleh bumi, ditumbuhkan oleh cahaya matahari, dan diciptakan khusus untuk membantu tubuh kita bertahan dan pulih. Saya bukan bicara tentang superfood asing yang sulit didapat, tapi tentang buah-buahan yang bisa Bapak dan Ibu beli di pasar tradisional, ditaruh di meja makan, dan dinikmati dengan teh hangat sambil menemani pagi yang damai. Buah yang tepat bisa membantu, menjernihkan pikiran dan memperkuat ingatan, menenangkan jantung dan memperlancar aliran darah, memperkuat tulang, meredakan nyeri sendi, menjaga pencernaan, mencegah sembelit dan begah, meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit di musim hujan, menstabilkan gula darah tanpa obat. Hari ini, saya akan tunjukkan 7 buah yang bisa jadi penjaga setia bagi tubuh dan jiwa Bapak dan Ibu. Bukan untuk dikonsumsi saat sakit saja, tapi sebagai kebiasaan harian untuk memperpanjang umur sehat. Karena umur panjang bukan soal genetik, tapi soal pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan kita mulai dengan buah pertama, blueberry, buah mungil berwarna biru tua yang menyimpan kekuatan besar untuk menjaga otak tetap jernih dan melindungi ingatan dari kabut usia. Blueberry penjaga otak dan ingatan lansia, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dari semua keluhan yang paling membuat hati saya terenyuh, bukan hanya nyeri sendi atau tekanan darah tinggi, tapi saat seorang kakek atau nenek datang kepada saya dengan mata berkaca dan berkata pelan, "Dok, saya lupa nama cucu saya sendiri." Padahal dia yang paling sering datang menjenguk. Itu bukan sekadar lupa. Itu adalah rasa takut yang tidak diucapkan, takut kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Takut tersesat di jalan pulang. Takut tidak bisa lagi mengingat doa, cerita masa kecil, atau bahkan kenangan bersama pasangan hidup yang telah tiada. Sebagai dokter, saya pernah melihat pasien lansia menyimpan catatan kecil di kantong bajunya, nama anak, alamat rumah, jam minum obat. Mereka bukan orang bodoh, mereka hanya kelelahan, dan otak mereka sedang minta tolong. Dan salah satu penolong terbaik yang bisa kita berikan kepada otam, bukan pil mahal, tapi buah kecil berwarna biru tua blueberry. Blueberry dan otak lansia, perlindungan dari alam blueberry, bukan buah lokal Indonesia. Tapi kini sudah tersedia luas di supermarket atau toko buah, dalam bentuk segar ataupun beku. Buah mungil ini mengandung senyawa luar biasa, bernama antosianin, antioksidan kuat yang melindungi sel otak dari kerusakan.
Berikut ini adalah manfaat utama blueberry untuk otak lansia. Mengurangi peradangan di otak yang sering jadi penyebab kepikunan dan Alzheimer. Memperbaiki aliran darah ke otak. Membawa oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkan. Meningkatkan sinyal antar sel saraf. Membuat daya ingat jadi lebih cepat dan tajam. Meningkatkan kadar BDNF. Protein yang membantu otak membentuk koneksi baru. Mengurangi stres oksidatif, yang mempercepat PEN. Sebuah penelitian dari Universitas Harvard menyatakan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi blueberry 3-4 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena demensia dan memiliki daya ingat yang lebih tajam dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Kisah nyata Pak Budi dan puisi yang kembali. Saya masih ingat Pak Budi, seorang pensiunan guru berusia 78 tahun. Ia datang ke klinik saya dengan mata merah. Dok, saya malu. Cucu saya datang, tapi saya lupa namanya. Pak Budi tidak punya darah tinggi, tidak diabetes. Tapi pikirannya mulai lambat, sering bingung, dan mudah tersinggung. Saya tidak beri resep obat, tapi saya beri saran. Tambahkan 2 sendok makan blueberry ke sarapan setiap hari. 2 bulan kemudian, Pak Budi kembali bukan dengan keluhan, tapi dengan sebuah buku kecil berisi puisi. Puisi-puisi itu ia tulis untuk cucunya, dan ia bilang, Dok, saya mulai bisa mengingat mimpi-mimpi saya lagi. Manfaat tambahan blueberry yang sering terlupakan, meningkatkan kualitas tidur melalui produksi melatonin alami. Mengurangi kecemasan dan perubahan suasana hati dengan menyeimbangkan serotonin. Melindungi retina mata berkat kandungan lutein dan vitamin C. Menurunkan tekanan darah dengan cara melenturkan pembuluh darah. Dan yang paling penting menjaga kepercayaan diri lansia. Karena saat otak mereka tajam, mereka tetap percaya diri bercakap-cakap, salat tepat waktu, atau bercanda tanpa bingung. Cara praktis konsumsi blueberry. Saya paham, tidak semua orang suka rasa asam dari blueberry. Tapi ada banyak cara sederhana dan lezat untuk menikmatinya. Campur dengan oatmeal pagi. Blender dalam sajikan sebagai nabidum. Campur dalam yoda. Yang terpenting adalah rutin. Sotak pun butuh asupan yang teratur agar tetap kuat dan berkembang. Kepikunan bukan bagian wajar dari usia tua. Itu adalah tanda bahwa otak sedang minta tolong. Dan blueberry adalah tangan kecil dari alam yang siap menolong. Setiap hari, alpukat buah lembut penuh cinta untuk jantung dan tekanan darah bapak dan ibu yang saya hormati. Banyak dari kita mengira bahwa ketika usia sudah melewati 60 tahun, lelah sedikit adalah hal biasa. Jantung berdebar setelah naik tangga wajar, kaki terasa berat saat berjalan 50 meter, wajar. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu tahu, itu bukan kewajaran yang harus diterima. Saya sering menemui para kakek dan nenek di klinik dengan keluhan seperti ini. Dok, saya jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan. Dok, jantung saya rasanya cepat capek, seperti dikejar-kejar meskipun saya hanya duduk di kursi. Dan ketika saya tanya, apa yang mereka makan setiap hari, jawabannya seringkali mirip. Makanan instan atau olahan, gorengan pagi dan sore. Kadang bahkan tidak makan sama sekali karena tidak nafsu. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah mereka konsumsi secara rutin alpukat. Padahal menurut saya pribadi, alpukat adalah buah dengan cinta paling besar untuk jantung. Bukan hanya karena teksturnya lembut dan mengenyangkan, tapi karena ia menyembuhkan tubuh dari dalam. Lemak baik yang membersihkan pembuluh darah, alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal. Mufa jenis lemak sehat yang tidak menyumbat pembuluh darah, justru membantu membersihkannya. Apa saja manfaat utama alpukat bagi jantung dan pembuluh darah lansia? Menurunkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Mencegah pengerasan pembuluh darah, penyebab utama serangan jantung dan stroke. Kaya kalium alami, membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Mengandung vitamin E dan K, menjaga kelenturan dan kekuatan dinding pembuluh darah. Asam folat dan magnesium, mendukung irama jantung tetap stabil dan sehat. Kisah nyata Pak Agus dan sarapan baru yang mengubah hidup Pak Agus, usia 75 tahun. Beliau datang ke saya dengan keluhan yang klasik tekanan darah naik turun, meskipun sudah minum obat. Malam hari sering kram, kaki terasa berat,
dan cepat lelah saat berjalan. Saya nggak terima dia mengganti obatnya. Saya hanya menyarankan satu perubahan kecil. Ganti camilan pagi dengan roti gandum dan alpukat segar. Jangan digoreng, jangan ditambah margarin atau gula, hanya roti dan alpukat alami. 1 bulan kemudian, Pak Agus datang lagi dengan senyum lebar, tekanan darahnya stabil di angka 130-an. Bahkan sekarang, ia ikut senam ringan setiap minggu bersama tetangganya. Tapi yang paling membuat saya terharu adalah ucapan istrinya. Sekarang Agus tidak cepat marah lagi. Dok, jantungnya tenang, pikirannya pun lebih adem. Itulah kekuatan alpukat bukan hanya menyehatkan jantung, tapi juga menenangkan hati. Manfaat tambahan alpukat bagi lansia mengurangi peradangan sendi artritis berkat senyawa fitosterol dan lutein. Menjaga kesehatan mata karena kandungan lutein dan zeaxanthin. Memperkuat tulang dengan membantu penyerapan vitamin D dan kalsium. Menstabilkan gula darah meskipun tidak manis karena kaya serat dan lemak sehat. Meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak A, D, E, K. Membantu menambah berat badan sehat, cocok untuk lansia yang mulai kurus dan kehilangan nafsu makan. Cara praktis menikmati alpukat. Tidak semua orang suka makan alpukat langsung, tapi berikut beberapa cara yang lezat dan tetap sehat. Dioleskan ke roti gandum pengganti mentega yang jauh lebih baik. Dicampur dalam smoothie pisang dan susu almond. Dicacah kecil lalu ditabur ke dalam salad sayur. Diberi sedikit jeruk nipis dan garam sebagai camilan segar. Penting hindari mencampur alpukat dengan gula, susu kental manis, atau es batu. Itu justru menghilangkan manfaat sehatnya. Jantung adalah mesin utama tubuh. Jika mesin ini lemah, seluruh tubuh ikut lemah. Tapi jika Bapak dan Ibu mulai hari ini dengan setengah buah alpukat setiap pagi, maka Bapak Ibu sedang memberi jantung perlindungan alami yang tidak datang dari botol obat, tapi dari buah utuh yang diciptakan dengan kasih sayang untuk tubuh kita. Delima pelancar darah dan penunda penuaan alami Bapak dan Ibu yang saya hormati. Suatu hari saya duduk bersama seorang ibu berusia 72 tahun. Wajahnya tampak cerah, tapi tangannya dingin. Ia mengeluh. Dok, saya tidak sakit jantung, tapi jantung saya sering berdebar. Duduk sebentar saja, rasanya cepat capek. Saya lihat wajahnya, tenaganya seperti hilang pelan-pelan, bukan karena kurang tidur, tapi karena aliran darahnya tidak lancar. Lalu saya tanya, Bu, kapan terakhir makan delima? Beliau tersenyum kecil, delima, saya suka warnanya, tapi jarang makan. Padahal, buah berwarna merah terang itu adalah penjaga utama sirkulasi darah lansia. Delima, meskipun jarang disebut, adalah salah satu buah terbaik untuk tubuh yang mulai menua. Delima si buah merah yang melancarkan segalanya. Delima mengandung senyawa luar biasa bernama punikalagin dan polifenol. Keduanya bekerja seperti tukang bersih-bersih di dalam pembuluh darah kita. Apa saja yang dilakukan delima dalam tubuh? Meningkatkan produksi oksida nitrat NO, zat alami yang melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Mengurangi peradangan di dinding arteri, sehingga darah bisa mengalir lebih lancar. Menurunkan tekanan darah sistolik secara alami. Mempercepat pengangkutan oksigen ke otak dan otot. Melindungi jantung dari penumpukan plak kolesterol. Bagi lansia, ini berarti tidak mudah kesemutan. Tidak sering merasa dingin di tangan dan kaki. Nafas lebih tenang saat naik tangga. Bahkan, fungsi seksual pun membaik karena aliran darah ke organ vital kembali lancar. Kisah nyata Busari dan Lutut yang kembali lentur. Busari, usia 80 tahun, datang ke klinik saya dengan lutut kaku setiap pagi. Untuk berjalan ke dapur pun ia harus berpegangan tembok. Tekanan darahnya naik turun. Tubuhnya sering terasa dingin, meskipun tidak demam. Saya tidak beri obat baru. Saya hanya minta beliau minum Sorcerer Mile Jus delima murni setiap pagi. Bukan yang manis buatan tapi dari buah asli, tanpa gula. 3 minggu kemudian, Busari datang kembali dengan wajah berseri. Lutut saya sekarang bisa menekuk. Dok, saya bisa berdiri lebih lama. Dan malam hari saya tidak lagi menggigil. Itu bukan sulap, bukan obat mahal. Itu hanya satu buah sederhana, dikonsumsi dengan niat dan konsistensi.
Delima dan perlindungan dari dalam selain memperlancar aliran darah, delima juga dikenal sebagai buah anti penuaan alami karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Kueke apa saja karena manfaat tambahannya mengurangi stres oksidatif, penyebab utama radang sendi, gangguan otak, dan penyakit jantung. Melindungi sel otak dari kerusakan akibat Alzheimer dan demensia. Memperkuat sistem imun, agar tubuh tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi. Membantu produksi kolagen, menjadikan kulit tetap lentur dan kuat. Mempercepat penyembuhan luka, penting bagi lansia yang sering mengalami luka di kaki atau tangan. Memperkuat dinding kapiler darah, mencegah memar dan pendarahan ringan. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa konsumsi jus delima setiap hari selama 2 minggu dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 30%. Cukup untuk mengubah lansia yang mudah linglung menjadi lebih fokus dan bertenaga. Cara konsumsi delima yang sehat dan menyenangkan. Tidak harus repot, delima bisa dinikmati dalam berbagai bentuk. Makan langsung bijinya sebagai camilan. Campurkan ke yogurt tawar atau oatmeal. Buat jus dari buah delima segar tanpa tambahan gula atau es. Gunakan jus delima murni kemasan, pastikan tanpa pengawet atau pemanis buatan. Yang penting konsumsi rutin, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Karena efeknya baru terasa ketika tubuh mendapat asupan terus-menerus. Sirkulasi darah itu seperti sungai. Kalau sungainya jernih dan mengalir, semua desa hidup damai. Tapi kalau tersumbat, semua jadi kacau. Delima adalah air jernih yang menjaga aliran di tubuh kita, agar jantung berdetak tenang, otak tetap fokus, dan tubuh tidak hanya bertahan tapi benar-benar hidup. Pepaya and apel, sahabat usus, penjaga gula darah dan energi lansia bapak dan ibu yang saya hormati. Ada satu keluhan yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam sangat mengganggu kehidupan lansia. Bukan nyeri sendi, bukan kolesterol tinggi, tapi, "Dok, perut saya terasa penuh terus, susah buang air besar, badan jadi lemas dan cepat marah." Saya bertanya, "Bu, kapan terakhir kali ibu buang air besar dengan lancar, tanpa harus minum obat pencahar?" Seringkali mereka tertunduk dan menjawab lirih, "Mungkin, sudah bertahun-tahun, Dok." Dan saat itulah saya selalu menyebut satu nama pepaya. Pepaya, sahabat usus dan penjaga imun alami. Pepaya adalah buah tropis yang sangat bersahabat dengan lansia. Harganya murah, mudah ditemukan, rasanya manis alami, tapi manfaatnya luar biasa besar. Pepaya mengandung enzim papain, zat alami yang membantu tubuh mencerna protein, yang sering menurun pada lansia. Selain itu, pepaya kaya akan vitamin C, beta-karoten, likopen, folat, dan serat alami. Apa saja manfaatnya? Seri, memperlancar buang air besar tanpa efek samping seperti pencahar. Mengurangi gas dan kembung, terutama setelah makan berat. Mempercepat pengosongan lambung agar tubuh lebih cepat menyerap nutrisi. Meningkatkan penyerapan zat besi, kalsium, vitamin B12, dan magnesium. Mengurangi refluks asam lambung yang sering muncul saat makan malam terlalu larut. Kisah Bu Rina perut tenang, hidup lebih ringan. Bu Rina adalah seorang janda pensiunan guru SD. Ia tinggal sendiri dan sering merasa tidak semangat. "Perut saya begah terus, Dok, tidur pun tidak nyenyak." Saya beri satu resep sederhana. Mulai besok, makan semangkuk kecil pepaya setiap siang setiap hari. 3 minggu kemudian, Bu Rina kembali. Wajahnya lebih segar, badannya lebih ringan. "Sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak. Dok, tidak begah lagi." Dan saya mulai senang bercermin lagi. Itulah keajaiban dari satu mangkuk pepaya setiap hari. Apel, perisai anti peradangan dan pengontrol gula darah. Di antara semua buah, apel mungkin terlihat biasa. Tapi bagi saya, apel adalah buah paling praktis dan penting untuk lansia. Apel mengandung pektin, serat larut yang menstabilkan gula darah dan memperlambat penyerapan karbohidrat. Polifenol dan flavonoid, zat alami yang melawan peradangan. Vitamin C, quercetin, dan kalium untuk menjaga jantung dan daya tahan tubuh. Prebiotik alami untuk memberi makan bakteri baik di usus.
Kisah Pak Tono energi kembali dari sebuah apel Pak Tono. Usia 42 tahun, dulunya pelari veteran, tapi kini naik tangga pun ia harus berpegangan erat. Ia sering mengantuk setelah makan dan merasa badannya tidak terkendali. Saya tidak beri resep rumit, saya hanya beri tantangan. Makan satu apel setiap sore, satu saja, lakukan 30 hari. Awalnya ia skeptis, tapi sebulan kemudian ia kembali dengan semangat. Sendi saya tidak sekaku dulu. Saya punya energi stabil dan tidak gampang ngambek. Efek ganda usus, gula darah, dan otak terhubung tahukah Bapak dan Ibu? 90% hormon serotonin, pengatur mood dan ketenangan diproduksi di usus. Itulah sebabnya lansia dengan sistem pencernaan sehat biasanya juga lebih tenang, lebih nyenyak tidurnya, dan lebih fokus. Dengan kombinasi pepaya dan apel, tubuh mendapatkan pencernaan yang lancar, mood yang stabil, karena energi sel yang tidak naik turun, gula darah yang lebih terkendali, imun tubuh yang lebih kuat, dan yang paling penting perasaan tenang karena tubuh terasa utuh kembali. Cara praktis menikmati pepaya dan apel pepaya. Makan langsung setelah makan siang, campur dengan yogurt tawar dan madu. Jadikan smoothie dengan pisang dan susu nabati. Campur dalam salad buah tanpa tambahan gula. Apel, makan langsung dengan kulitnya, potong dan campur dengan almond untuk camilan sehat. Parut dan campur dalam bubur oat. Jangan kupas kulitnya karena banyak zat penting justru ada di kulit apel. Tips hindari apel yang terlalu manis atau dilapisi lilin. Pilih apel lokal yang segar dan tidak diberi tambahan pemanis. Banyak orang berburu superfood mahal dari luar negeri, tapi kunci umur panjang justru ada di meja makan kita sendiri. Pepaya dan apel mungkin sederhana, tapi jika dikonsumsi dengan cinta dan konsistensi, mereka bisa menjadi penjaga tubuh Bapak dan Ibu setiap hari tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, tanpa rasa takut. Penutup, 7 buah, 1 hidup baru kesehatan. Itu bukan keberuntungan, tapi pilihan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita telah berjalan bersama dalam cerita ini, dari blueberry yang menjaga ingatan, alpukat yang menenangkan jantung, delima yang melancarkan darah, pepaya yang memperbaiki pencernaan, hingga apel yang menyeimbangkan gula darah. Ditambah lagi dengan pisang yang menguatkan otot dan mangga yang menjaga daya tahan tubuh. Kita sudah membahas 7 buah sederhana, tapi penuh kekuatan untuk tubuh lansia Indonesia. Tapi kini, izinkan saya bertanya, apa gunanya tahu kalau kita tidak mulai melakukannya? Bapak dan Ibu, kesehatan di usia 60-70 tahun bukan datang dari warisan, bukan dari obat mahal, bukan pula dari nasib. Kesehatan datang dari kebiasaan kecil yang Bapak dan Ibu lakukan setiap hari saat bangun pagi, saat sarapan, saat duduk santai di sore hari bersama cucu. Saya tahu, tidak semua dari kita punya uang berlebih. Tidak semua dari kita tinggal dekat rumah sakit besar. Tidak semua dari kita punya tubuh yang sempurna. Tapi semua dari kita punya pilihan. 7 buah, 7 penjaga tubuh mari. Saya ulang kembali agar Bapak dan Ibu lebih mudah mengingat. Blueberry untuk menjaga otak tetap tajam, melawan pikun, dan meningkatkan kualitas tidur. Alpukat untuk menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, dan memperkuat jantung. Delima untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah penuaan dini. Pepaya untuk pencernaan yang lancar dan imun yang kuat. Apel untuk mengontrol gula darah dan mengurangi nyeri sendi. Pisang untuk energi stabil, mencegah kram otot dan menjaga keseimbangan elektrolit. Mangga matang alami untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan mata. 7 buah ini bukan hanya makanan. Mereka adalah penjaga yang setia, yang siap bekerja diam-diam setiap hari untuk melindungi tubuh, pikiran, dan harga diri Bapak dan Ibu. Kesehatan bukan hadiah, tapi komitmen sering saya ditanya. Dok, saya sudah tua, apa tidak terlambat untuk berubah? Dan jawaban saya, seperti biasa. Justru sekarang saatnya berubah. Saya pernah bertemu seorang pasien berusia 85 tahun. Ia masih bisa berjalan tanpa tongkat, mengingat doa dengan lancar,
dan tertawa lepas saat bercerita tentang cucunya. Ya, tapi saya juga pernah bertemu pasien berusia 62 tahun yang sudah sulit bangun dari kursi, tidak tahu hari ini hari apa, dan tubuhnya dingin seperti kehilangan semangat hidup. Bedanya bukan di genetik, bukan di uang, tapi di pola hidup, di apa yang mereka makan setiap hari. Mulailah hari ini, jangan tunggu sakit bapak dan ibu, tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Tidak perlu langsung beli semua buah dalam satu hari. Tidak perlu takut tidak bisa. Mulailah dari sering, mulailah dari yang paling mudah. Satu potong apel sore hari, setengah alpukat untuk sarapan, segelas jus delima tanpa gula di pagi hari, semangkuk kecil pepaya setelah makan siang. Satu langkah kecil, tapi dilakukan dengan niat besar. Ingat, tubuh tidak butuh kejutan. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan pada hal-hal sederhana yang baik. Catatan terakhir dari saya, Dr. Udi, jika Bapak dan Ibu masih bisa berjalan ke pasar, maka Bapak Ibu masih bisa membeli kesehatan. Jika Bapak Ibu bisa memotong buah, maka Bapak Ibu sedang memotong penyakit yang belum datang. Dan jika Bapak Ibu bisa duduk bersama cucu sambil makan pepaya, maka Bapak Ibu sedang mewariskan umur panjang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi setelahnya. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu sekadar hidup lama. Saya ingin Bapak dan Ibu hidup dengan tenang, dengan harga diri, dan dengan sukacita. Bukan tergantung, bukan terbaring, tapi berjalan, tersenyum, dan tetap punya arti. Mulailah hari ini, karena umur panjang itu bukan mimpi, itu adalah keputusan yang kita buat setiap pagi. Salam sehat dan penuh berkah, Dr. Udi.